Ya, saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya, kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika, wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya, perempuan itu kepengen banget, apa Bu? Ganti suaminya. Waduh. Itu 20% itu banyak, tinggi angka itu, ya Bu. Iya, makanya dikatakan kita, ya, pernikahan mengajarkan kita supaya Bu, terus terang, nggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena nggak paham, kesel, rasanya bener deh. Ih, ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu usaha, ikhtiar. Karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi. Ya nggak Bu? Toleransi kan kita? Iya, toleransi. Kita mahfum apa sih maunya laki-laki, apa sih maunya suami kita, ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, ya. Disuruh ngapain Bu kita? Pernah Bu jengkel banget? Pernah nggak Bu pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri, ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk, ya, memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teruskan itu, ya. Tapi boleh nggak, karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik, astagfirullahaladzim, jangan yang astagfirullahaladzim, jangan begitu, yang cantik, astagfirullahaladzim. Layanti juga ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh, ya Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi kenapa muka kita jelek? Ih, nggak salah tuh, ya. Ya Allah, coba Bu. Ya Allah, tuh bisa. Nggak tahu ya di rumah. Jadi penguasaan diri, ya. Banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita, sampaikan sama kita, ya, prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita penguasaan diri, karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan, maka sering-sering ta'awuz. Suami datang langsung, auzubillah minasyaitonir. Saya mah begitu terus terang. Maaf ya Mas, ketahuan. Dia ntar lihat di YouTube. Mobilnya datang nih, saya di dalam, mobilnya datang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di depan satu kali, auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di atas kepala satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Belakang lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kanan lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri, dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri, ya, agar tidak selalu kena bisikan dari setan. Kita tahu, ya. Dan kebaikan lainnya, ya, Ya, ini, ya. Oke, Dinda tambahin sedikit ya, seperti biasa, karena ini lumayan singkat, jadi tambahan ya.
Nah, ada penelitian di Eropa dan Amerika ya, wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20%-nya perempuan itu pengen banget ganti suaminya. Gak usah di sana loh, ya kan. Kita di Indonesia saja kalau lagi jengkel ya, kalau lagi sebel, kalau lagi kecewa, kalau lagi rasanya lelah gitu ya, kadang terbesit ya pengen ganti suami aja ya kan. Bener nggak kalian juga gitu? Ada yang sama? Ketika itu Dinda juga seperti itu geng, semua lah ya, bahkan kayaknya mayoritas ya, tidak hanya di sana saja gitu. Nah tapi di pernikahan ya, di pernikahan kita itu kan diajarin untuk setia ya, kita di dalam pernikahan diajarkan untuk setia ya, kesetiaan dan kesabaran ya. Sabar itu bukan diam aja gitu, bukan kayak kita sabar kita diam aja, enggak ya. Sabar itu selalu usaha dan usaha ikhtiar, usaha doa, pokoknya usaha lah ya, karena sabar itu adalah gerak ya, makanya diajar sabar ya. Jadi bukan, pengertiannya bukan sabar itu harus ngalah dan diem aja gitu. Lalu diajarin toleransi, kita mafhum apa yang dimau suami, apa yang diinginkan suami. Nah pokoknya maunya laki-laki itu apa sih gitu, maunya suami itu apa sih kayak gitu ya. Setelah itu kita diajari penguasaan diri ketika lagi emosi, kita diajari menguasai diri. Alhamdulillah agama kita Islam sejak kecil diajari untuk selalu memanggil nama Allah Sang Pencipta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah teruskan itu ya. Tapi kalau manggil itu dengan cantik, suara, nada, intonasi, muka yang cantik. Yang dipanggil itu Allah Sang Pencipta. Jadi harus berusaha manggilnya itu yang cantik ya, sambil tersenyum kalau bisa ya. Jadi enggak yang mukanya jutek gitu ya manggilnya, kayak ya Allah kayak gitu-gitu, apa kayak kita manggil tapi dengan nada yang marah, kita manggil dengan nada yang cemberut, kita manggil dengan nada yang judes gitu loh ya. Enggak ya, hilangin wajah juteknya ini. Nah ini tantangan terbesar, terberat, terbesar, pokoknya terteran lah ya buat Dinda. Karena apa? Karena koleris, melankolis itu wajahnya tahu sendiri ya, sudut mata dan sudut bibirnya di bawah ya. Jadi kalau senyum itu rata, nggak kelihatan gitu kayak orang ketawa atau senyum. Ya udah jutek dan judes aja gitu wajahnya, paham kan ya? Nggak bisa ceria kayak sanguinis kayak gitu ya, kayak bagi itu ya kayak biasa aja gitu, paham ya kalian seperti itu. Nah ini Dinda juga belajar untuk apa-apa itu ya, kalau ngomong selalu senyum gitu ya, meskipun rata-rata nggak apa-apa, yang penting di hatinya itu tidak ada apa-apa ya, tidak ada kecewa, tidak ada rasa-rasa yang apa ya, yang pokoknya yang ada memendam rasa nggak enak hatinya gitu gengs ya, seperti itu. Sering dibilang jutek-jutek itu juga ya, kalau bisa gak usah lah gitu, gak bagus juga gitu kan. Karena orang dibilang jutek kok malah seneng gitu kan. Kadang kan ada ya yang bunda jutek atau apa, banyak ya yang manggil jutek-jutek itu dihilangkan ya, meskipun jutek gak usah dipanggil seperti itu. Karena seperti yang kita bahas ya di pembahasan sebelumnya ya,
ucapan adalah doa, jadi sebaik-baiknya ucapan ya yang baik-baik aja gitu ya. Kayak misalkan ada orang gemuk ya, ada orang kurus banget, ada orang biasa ya, terus ada orang jutek sombong ya, nggak usah lah kalian terlalu jujur kayak gitu ya. Ini aku juga juga belajar juga gengs, karena aku tuh orangnya ceplas-ceplos, ngerti kan ya, ceplas-ceplos, terlalu jujur banget gitu. Jadi kalau apa yang aku kurang suka aku ngomong, aku bilang gitu, nggak bisa kayak menghargai orang atau biar orang itu nggak sakit hati, itu kurang bisa. Makanya di sini aku juga belajar gitu ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan gendut ya kan, krempeng kayak gitu-gitu kan ya, namanya udah termasuk body shaming kan ya gengs. Itu dihindari ya, nggak usah bilang kayak gitu. Mending kalau bisa puji, hei cantik atau hei ganteng kayak gitu ya. Ya mau apapun itu, wajahnya seperti apapun ya kan, itu kalian juga termasuk sama aja mensyukuri ciptaan Allah gitu ya gitu. Dan orang yang kamu puji itu kalau hatinya bahagia, kalau seneng gitu ya, kamu dapat pahala, kita dapat pahala, kita dapat ya pokoknya hadiah lah ya dari Allah kayak gitu. Daripada harus ngomong celek kayak gitu ya. Alhamdulillah sih aku seumur hidup belum pernah dikatain jelek-jelek gitu, belum pernah ya. Dulu itu kayak centil, cabai rawit kayak gitu-gitu loh gengs, ngatainnya gitu. Banyaknya yang bilang cantik kayak gitu-gitu ya, nggak tahu ya karena akunya sering kayak gitu apa memang kenyataannya, aku juga nggak tahu. Yang penting kita ngomongnya yang baik-baik aja gitu ya. Kayak kalau di angkringan ya, kalau di mana aja, kalau ada masakan yang aku kurang suka, nggak enak itu kan, aku selalu nyeplos ya. Terus suami yang ngajarin aku untuk tidak komentar yang jelek-jelek, atau untuk ya udah makan aja gitu, nggak suka kayak gitu-gitu. Dinda juga udah pernah bahas ini juga ya gengs di pembahasan yang sebelumnya itu gitu ya. Terus ini banyak guru kita mengajari pada kita ya, prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis yang tertinggi bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita harus penguasaan diri ya gengs ya. Jadi prestasi setan yang paling tertinggi itu kalau bisa misahin pasutri gitu. Makanya kalau ada pasutri yang cerai atau emosi yang meledak-meledak, itu ada perannya setan di situ gengs kayak gitu. Nah, selain karena kita punya emosi ya, setan itu ikut berperan di hubungan pasutri. Ya emang kalau belum menikah itu ada setannya cuma minim gitu, tapi kalau sudah di pasutri itu banyak banget ya setan-setan yang melindungi kita dari atas sampai bawah gitu, kalau kita tidak sering taus. Makanya sering-sering taus sebelum ketemu suami. Ketika suami mau datang, kita ucap auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Bukan maksudnya ngatain suami itu kayak setan, bukan ya, tapi kita mencegah untuk diganggu oleh para setan gitu loh, saat ada perkataan, sikap, apapun yang suami kita berikan kepada kita atau lakukan pada kita yang kurang berkenan gitu geng ya kan. Nggak mungkin kan kita berkenan terus ya, soalnya kita juga beda orang, beda rasa, beda semuanya pokoknya ya. Nah itu ada bunyi kendaraan atau tanda-tanda suami datang, kita ucap itu buat tameng kita di segala arah, agar kalau misal ada sikap yang menyakitkan atau kurang berkenan di kita nggak marah dan nggak timbul masalah. Kalau dia melakukan semua itu, baru jumpa dengan suami dengan wajah cantiknya, dengan senyum manisnya, intinya dengan sambutan-sambutan yang bisa membuat nyaman dan menenangkannya. Karena kan suami pulang itu kan butuh kenyamanan, ketenangan ya. Kalau misalkan kita belum bisa buat nyaman ya paling enggak tenang.
Tenang dalam artian gak usah menimbulkan masalah atau marah atau apapun gitu. Ya udah aja gitu, paham ya? Kita senyumin, ketawa. Kalau misalkan gak suka, ya paling aku gak bisa nih senyum, ya udah diem aja, ya kan? Gak usah lah gimana gitu. Sifat kita ya udah biasa aja, kayak orang gak ada apa-apa. Udah, insya Allah kalau kita nganggapnya gak ada apa-apa ya biasa aja. Aku juga gak sama suami aja sih gengs, kalau lagi gak enak hati ya sama orang siapapun itu, kalau udah ya udah gitu. Sekali aja aku bilang udah, habis itu udah biasa aja gitu. Cuma aku memang orangnya tidak apa ya, kalau di real tuh jarang ngobrol gengs ya, jarang bicara sama siapapun itu. Aku juga jarang bicara, paling buat konten aja, live kayak gitu aku ini banyak bicara gitu. Tapi kalau sama orang mah sekadarnya aja, aku cuman apa, menjaga lisan biar tidak menyakitkan, itu aja sih. Aja kalau di real, aku kalau dimintain pendapat ya aku ngomong, kalau enggak ya aku enggak, aku diem aja gitu. Buat apa gitu ikut-ikutan, karena kan semua orang punya masalah, punya caranya ya kan. Terus apa ya, punya privasinya kayak gitu-gitu loh, nggak mau ikut-ikutan intinya kayak gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching, yang stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.